Halo, jumpa lagi di channel kesayanganku ya. Nah, kali ini ada trip mendadak yang tidak kami rencana, mau ke Gunung Kidul dengan motor Vega tahun 2005 ini. Nah, kami berdua boncengan rencananya nanti lewat Cawas, ingin merasakan sensasi tanjakan Bundelan Hill, tanjakan yang cukup curam. Nah, nanti disimak ya. Rute yang akan kami lewati nanti rencananya akan mengambil jalur berangkat sama pulangnya itu berbeda. Untuk titik awalnya dari rumah nanti lewat Cawas, nanti arah ke Semanu perempatan itu. Nah, nanti kita akan lewat timur, jalan sisi timur. Yang jalan di sana itu relatif sepi, mulus juga, jadi lebih cepat. Namun jalan di sana sepi, tidak ada pom bensin. Jadi pastikan motor dalam kondisi prima dan tangki bensin terisi penuh. Untuk pulangnya nanti rencananya akan lewat jalur utama, jalur barat yang dari Pantai Baron itu. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan jalurnya. Kalau saya ketika musim wisata macet, lebih baik gunakan jalur timur karena relatif sepi. Kalau jalur barat ini memang rame, banyak pom bensin, jadi untuk kenyamanannya lebih nyaman dan tenang. Nanti kita pulang berangkat lewat tanjakan Bundelan Hill yang memisahkan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, tepatnya di sini nih. Nanti disimak ya, ada videonya. Nah, ini kita sampai di tanjakan Bundelan Hill. Wah, ini kita mau ancang-ancang ada mobil LSAP. Kita kehilangan nafas di sini dari start awal sudah nggak bisa ambil ancang-ancang nih. Jadi harusnya masih bisa masuk gigi 2 karena kehilangan momentum. Otomatis tanjakannya ini panjang ya. Kalau motor pastikan motornya kuat ini saya sampai masuk gigi 1 ini nafasnya habis. Nah, depan itu, nah ini mulai masuk gigi 1, kita menepi karena pelan sekali, ini cuma 10-20 km per jam. Nah, ini tikungan tusuk konde yang pertama ini sangat tajam sekali. Wah, tanjakannya masih sangat panjang. Nah, yang lebih berbahaya, nanjaknya berbahaya, nanti pulangnya pun juga berbahaya karena turun terus, jadi ada kemungkinan rem kepanasan dan akhirnya ngelos. Nah, itu berbahaya ya. Nah, ini tikungan yang tusuk konde yang pertama ini wah, ini nanjaknya sangat-sangat ekstrim. Kita ambil sisi luar ya, ini biar nggak terlalu nanjak. Nah, depan masih ada tusuk konde yang kedua, itulah kita nggak bisa ambil sisi luar, ini dapat sisi dalam. Ini nafas sudah megap nih, masuk gigi 1. Wah, ini nanjak sekali. Kalau di dalam kamera nggak kelihatan terlalu nanjak, tapi ketika nyatanya, wah, saya sampai salah. Wah, ini tanjakannya panjang sekali. Nah, ini sampai puncak sini bisa ambil nafas sedikit. Memang ini butuh tenaga ekstra lah. LSAP-nya udah mulai nyalip lagi. Nggak bisa berbuat apa-apa kita, ini cuma gigi 1-2 terus karena dari bawah sudah kehilangan momentum. Jadi pastikan yang metik jangan sampai kehilangan momentum ya. Nah, kalau udah dapat momentum dari bawah enak, nggak habis nafas di tengah jalan seperti kami. Ini tanjakannya. Nah, ini puncak tanjakannya, akhir dari tanjakan di sini. Nah, habis ini turunan. Nah, pastikan rem berfungsi baik, dan ketika merasa sudah remnya ngeloyor atau nggak pakem, menepi dan dinginkan, nggak usah disiram air, nanti takutnya
piringan cakram malah jadi bergelombang. Itu sedikit tips untuk mendinginkan cakram ya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di Jalan Semanu Karangmojo. Sebelah lewat jalur timur seperti ini penampakannya. Kanan kiri hutan, kebun, jati. Sepi sekali. Nah, nggak ada pom bensin. Jadi sebelum masuk sini, pom bensin sebelum perempatan Semanu apa mana itu habis Ngawen itu pastikan di full dulu ya, karena ini sampai pantai itu nggak ada pom bensin. Nah ini posisi bensin saya masih 3/4. Nah 3/4 pun sudah saya sendiri agak khawatir nanti sampai pantai masih sisa setengah apa enggak. Kalau masih sisa setengah masih aman. Nah ini kanan kirinya kalau bahasa Jawa bilang itu ndak ada ya. Jadi kanan kiri nggak ada rumah, adanya cuma hutan, pohon. Lah ini masuk hutan. Ini kalau malam super gelap ya. Jadi kalau lewat timur nggak usah sore atau malam hari. Karena siang hari ini jam 1 jam 12 siang-siang loh ini cuacanya pun seperti ini, dingin anginnya di sini itu. Nah, sangat dingin. Nah, jadi memang ini enak ini kalau rombongan nggak apa-apa lewat sini, tapi kalau sendirian seperti kami, nah apalagi malam hari sangat-sangat beresiko, jadi nggak disarankan. Nah ini sudah sampai jalur lingkar selatan. Nah ini jalurnya sangat lebar. Nah sepi karena memang bukan musim liburan ya. Ini enak, ini tadi habis sana tembusnya nanti di sini di jalur lingkar selatan. Ini enak ini jalurnya. Nah, bergerak lagi lalu kita sampai di pantai. Nah ini pemandangan pantai di sebelah barat, pantai Sepanjang. Pantai apa namanya saya lupa. Ini pantainya sepi. Nah ini pantai Indrayanti yang biasanya kita melihat ramai banyak orang, sekarang sepi. Nah, lanjut. Nah ini kita masih di Indrayanti karena belum musim liburan. Nah ini masih sepi sekali, padahal biasanya sangat ramai ya. Nih alhamdulillah motornya sampai di Gunung Kidul. Wah, lama nggak kesini motornya nih, bisa sampai di Gunung Kidul ini guys. Karena bukan musim liburan jadi ya enak ini, bisa nongkrong di mana saja ini, cari tempat yang kamu suka itu. Nah berikutnya kita survei penginapan. Itu saya ada rekomendasi nih, namanya Sarwi Endah, tempatnya nyaman dekat pantai Indrayanti. Kalau ini penginapan di sebelah barat pantai Sepanjang, namanya lupa saya, Jowo Segoro apa-apa itu seperti ini. Jadi langsung menghadap pantai, jadi terdengar suara deburan ombak yang bernyali. Mungkin bisa ke sini. Ini pantainya sepi, tapi ini bibir pantainya agak curam, langsung turun ke bawah ya. Jadi untuk anak-anak mohon diawasi karena ini ketika pasang ombaknya sangat besar ya. Ini sedikit penampakannya dari kayu-kayu langsung menghadap bibir pantai. Nah ini perjalanan pulang malah mendung. Ini tadi cuacanya cerah, pulang mendung, gerimis, hujan, mantol cuma bawa satu. Ini jadi ngiyup dulu di pom bensin karena di sebelah utara kelihatannya kok terang. Kita tunggu dulu, siapa tahu hujannya cuma lewat ya. Ini pulang lewat jalur barat karena bensin saya mulai habis, jadi isi bensin dulu di pom bensin. Nah ini malah hujannya semakin deras, jadi ya lebih lama nunggu di pom bensin ini, sambil nunggu agak reda nanti kita lanjut jalan ini karena mantolnya cuma satu. Kalau pulang lewat jalur timur lagi nggak berani karena udah sore. Nah, ini kita kembali ngiyup lagi, baru jalan sekitar 10 atau 5 kilo
hujannya kelihatannya malah rata dan deras. Nanti terpaksa beli mantel darurat, itu mantel plastik biar bisa pulang. Ini masih di daerah Gunung Kidul, ini daerah mana nggak tahu, Wonosari. Nah nanti kalau sudah dapat kita lanjut perjalanan. Nah di Bundelan Hill pulangnya turunan tajam, ini rem saya ngeblong tenan, ini kepanasan, rem depan panas karena boncengan, turunannya terus-terusan ini, sehingga perlu menepi dulu karena ini rem depan saya masih sangat panas. Wow. Dan waktu menunjukkan maghrib 5:30 ini, surup-surup, takutnya kalau nekat malah ada apa-apa. Sebenarnya kurang sedikit lagi sampai bawah itu, tapi remnya sudah nggak pakem. Jadi mumpung ini ada tempat untuk berhenti dulu daripada terjadi apa-apa. Nah, ini ditambah lampu depan saya malah lampunya agak error. Nah berikut rekap atau rangkuman perjalanan saya yang tidak direncana. Modal uang 150.000 berdua, itu kira-kira habis berapa ya? Tadi masuk per orang 15.000 kali 2 30.000. Setelah itu lalu beli bensin 40.000, kira-kira 70.000. Makan di angkringan yang murah 20.000, 90.000. Terus apalagi, oh iya, beli mantel plastik tadi 15.000. Jadi total perjalanan 105.000. Ini untung teman saya puasa jadi bisa agak hemat. Itu agak worth it, bawa modal 150.000.